harapan kami jelas agar bantuan untuk perbaikan gedung segera turun. Jadi proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan nyaman. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 2 Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dibuka pada tanggal 1 Juli tahun 1980 dan beroperasi mulai pada tanggal 1 Juli tahun 1981, saat ini kondisinya sudah dalam keadaan rusak, di mana bagian bangunan yang terbuat dari kayu, semuanya sudah lapuk. Hal itu membuat situasi belajar mengajar kurang nyaman bagi para guru maupun para murid. Dikonfirmasi awak media, atas kondisi sekolah SD 2 Negeri Sepangkelot, Kepala Sekolah, Disak Ketut Renawati, SPD, SD, memberikan keterangan bahwa pihaknya telah mengajukan prehaban, namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Pukul 13 WITA. Gimana keluhan Ibu terhadap bangunan yang ada di sekolah SD nomor 2 Sepang nih, Pak? Bangunan ini udah ya seperti ini Pak, sudah keadaannya Pak sudah lihat seperti ini, dan kami sudah ajukan untuk rehabnya, dan rehabnya ini juga sudah disetujui oleh dinas, sudah di ACC dan sudah sedang proses pengajuan. Kami hanya menunggu kapan bantuan nanti untuk rehabannya. Untuk perbaikannya itu, untuk rehabnya segera, dan kami masih menunggu sampai saat ini. Apakah tapi sudah di ACC sudah Pak. Tapi waktunya belum ditentukan Bu ya? Kapan itu, mungkin lagi setahun atau 2025 gitu, atau mungkin 2050 gitu, gimana Bu? Kalau waktunya belum, semoga cepat dikabulkan untuk pengajuan kami, baik dari Dapodik maupun dari data-data yang telah kami ajukan. Dengan kondisi yang seperti ini Bu, bocor, dan saya lihat juga dari bawah itu ada seperti sinar, artinya kan sudah banyak yang berlobang ya tuh. Ibu sendiri apakah tidak merasa takut gitu seandainya ada sesuatu yang hal tidak diinginkan? Kalau takut sih tidak Pak, tapi kalau misalnya situasinya hujan atau perkiraan itu akan berat di atas, kami menghindar aja diperkirakan ke tempat mana yang aman biar tidak kena jebolan. Kami berusaha sementara seperti itu sebelum rehabnya datang. Kita udah tahu situasinya seperti sekolahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mendung ya dengan sangat terpaksa anak-anak kami pulangkan lebih awal dan biar tidak terjadi sesuatu. Untuk jumlah siswa di sini berapa Bu? 93 orang. Guru ada, guru honor dan guru P3K sudah semuanya ada, termasuk kepala sekolah ada 8 orang guru, termasuk guru bidang studi juga ada 8 orang dan 1 orang penjaga sekolah. Itu pun Desember ini udah akan pensiun. Berarti semua guru itu lengkap ya? Untuk gurunya masih kurang lagi 1. Jadi sementara karena gurunya masih kurang, kelas masih dipegang oleh kepala sekolah. Sarana Prasarana mengajar itu gimana? Lengkap semua Bu? Kalau sarana prasarana lengkap Pak. Kalau kita punya udah dapat bantuan 15 kerubuk, udah banyak. Jadi lumayan lah lengkap. Untuk meja kursi itu bagaimana? Untuk meja kursi masih ada, karena kami berusaha kalau ada yang masih agak goyang kami perbaiki, jadi masih anak-anak itu masih bisa untuk belajar, jadi menggunakan meja kursi yang cukup bagus masih. Bangunannya yang bermasalah Bu ya? Tinggi bangunannya udah kropos, ini kemantan yang bermasalah. Pelajaran di kelas 3 itu Pak semua ngajarin? Ya, kecuali PJOK sama agama. Oke. Nah, terus selama Pak di sini mengajar, apakah ada suatu kendala? Cuman kadang gitu dah pas musim hujan kelasnya agak becek, jadi karena
situasinya seperti sekarang ini apa, kelasnya becek, siswa kadang gini apa tuh kurang nyaman lah karena kondisi sekolahnya seperti ini. Duduk Ya, karena bocor. ya bocor malamnya, paginya kan harus ngepel. Pastinya harus ngepel dulu. Udah lama ditinggal sama gurunya, Bu? Baru Maret 2020 Pak yang menempat yang terakhir karena pensiun. Habis nike waktu ditinggal kondisinya masih cukup bagus, tapi karena lama tidak ditempati sekitar 3 tahun, terus kondisinya seperti ini karena sini curah hujannya juga tinggi, cukup lembab ya, cepat keropos seperti ini. Jadi kami masih segera mengajukan penghapusan. Ini kan langsung berhubungan dengan kebun ya Bu ya, tanpa ada batas itu. Terus gimana Bu, apakah tidak takut mungkin ada ular atau apa, mungkin anak-anak kecil namanya kan suka bermain gitu. Gimana Bu? Kalau takut enggak Pak, karena kami sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, dan kalaupun nanti kami mengajukan untuk batas, nanti kalau misalnya bantuan datang, batasnya kan harus dirusak lagi kan. Jadi biar kalau ada bantuan datang, harapan kami barulah akan mengajukan untuk penyengkernya, dan kemudian biar tanah ini juga statusnya jelas, kami tetap berkoordinasi dengan adat. Untuk sementara kami hanya memegang hak guna pakai dari dusun, dari Kelian Adat Gunung Sari. Jadi karena tanah ini dimiliki oleh dusun Gunung Sari, adat Gunung Sari, adat dusun Gunung Sari enten pasnya. Jadi karena luasnya juga belum pasti dari Kelian Adat Gunung Sari, kami juga tidak bisa untuk mengajukan bagaimana nanti untuk statusnya, untuk penyertifikatannya tetapi kami tetap berkoordinasi dengan Kelian Adat Gunung Sari bagaimana nanti ke depannya biar tidak ada masalah. Sementara, dikonfirmasi awak media, terkait kondisi bangunan sekolah dan hak kepemilikan atas tanah, Kadis Pendidikan Kabupaten Buleleng, Gede Pastika, saat ditemui di kantornya, mengatakan agar pihak sekolah memperbaiki laporan Dapodik serta menunggu hasil penataan. Dan terkait bila mana ada sengketa lahan, dirinya mempersilahkan melalui proses yang berlaku. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin mengajukan rehab, silakan perbaiki dulu Dapodiknya sebelum melakukan. Bapak Ibu tidak perlu lagi mengajukan karena kita sudah tahu bahwa dari data Dapodik Bapak Ibu kondisi bangunan ruang sekolahnya itu dalam kondisi baik ataupun rusak. Tinggal menunggu, sekali lagi perbaiki Dapodiknya. Ya, kita akan eksekusi secara bertahap, tentu tidak bisa serempak, sesuai dengan skala prioritas dan prioritas lokasi juga karena ini untuk penggunaan dana DAK itu sesuai dengan lokasi prioritas. Jadi dan itu berlaku untuk seluruh untuk sekolah. Semua sekolah, semua jenjang ketentuannya sama. Ya, jadi sekali lagi saya minta untuk setiap saat lah memperbaiki Dapodik karena setiap saat juga bangunan yang kita miliki akan mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah mungkin dari rusak sedang, rusak ringan menjadi rusak sedang menjadi rusak berat dan sebagainya. Segeralah perbaiki Dapodiknya. Sekarang sudah bulan September karena batas akhir cut off nanti di bulan Maret tahun 2024 untuk eksekusi 2025. Saat ini kita sedang melakukan program untuk WRK ya, untuk nantinya penetapan sekolah-sekolah mana nanti akan mendapatkan rehab di tahun 2024. Terkait dengan aset kepemilikan lahan di beberapa sekolah, tentunya kita sedang melakukan penataan ya untuk sekolah-sekolah itu atau satuan-satuan pendidikan agar ke depan menjadi statusnya jelas terkait dengan pendidikan, apakah itu pendidikan desa adat, pendidikan nasional ataupun pendidikan daripada pemerintah daerah. Tentu pendidikan ini karena memang pelayanan dasar, kami berharap untuk saling memahami bahwa ini adalah kepentingan kita bersama karena tanggung jawab pendidikan itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
gitu Pak. Ya. Oke. Berarti terkait hak kepemilikan itu gimana Pak? Kan masih banyak itu lahan-lahan yang dimiliki oleh pribadi dan juga desa adat itu Pak. Apakah mungkin ada suatu MOU atau perjanjian yang bisa menguatkan secara hukum Pak? Secara hukum itu perjanjian pihak-pihak ya, baik daripada pemerintah maupun yang bersangkutan itu sudah ada sebelumnya Pak. Saat sebelum awal satuan pendidikan atau sekolah itu didirikan. Tentu tonggaknya adalah itu Pak. Nah, nanti berkembang sesuai dengan situasional, nanti kita kembali ya melakukan pendataan sehingga status kepemilikan itu menjadi lebih jelas. Walaupun itu mungkin dari beberapa yang merasa memiliki itu melakukan tindakan hukum dalam arti kata hak kepemilikan itu Pak, gimana? Nanti silakan berproses Pak. Ya.